Assalamualaikum, kembali di program podcast Jawa Rusivi bersama Pak Acep apa? Dari dosen ITB. Kita bahas dengan beliau sebagai dosen ITB dan juga sebagai calon apa? Rektor ITERA ya. Nah, kita akan bahas kalau singkat bagaimana beliau menjadi calon rektor ITERA, mungkin dari visi misi apa yang akan dibahas mungkin dengan bahas dengan beliau. Pak, ada Pak? Aduh. Gimana ya? Apa nih visi-visi Pak Acep sebagai calon rektor ITERA nih? Ya, ini menarik dinamikanya ya. Jadi ITERA sendiri baru berdiri di 2014. Jadi pemerintah mendirikan ITERA tentu bukan tanpa alasan. Alasan paling penting adalah bahwa di Indonesia ini sampai saat itu hanya baru 2 institut teknologi. Dari sekian kita merdeka ya atau berdiri ya, baru 2, yaitu ITB di Bandung dan ITS di Surabaya ya. Kemudian pemerintah memandang penting bahwa harusnya pusat-pusat pertumbuhan atau sentra-sentra pendidikan itu tidak mesti di Jawa gitu ya. Sehingga untuk melakukan itu adanya percepatan mendirikan 2 institut teknologi, 1 di Sumatera dan 1 di Kalimantan gitu ya. Tahun 2014 ya. Tugasnya 1 yaitu mempercepat percepatan teknologi yang ujung-ujungnya nanti inginnya menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak terlalu deras arusnya ke Jawa terutama Cendikia ya, dan tetap bisa membangun ke Sumatera maupun ke Kalimantan maupun ke Indonesia Timur seperti itu. Nah, apa akan dibahas nanti di dalam forum debat-debat calon? Nanti apa yang akan digunakan oleh Pak Acep mungkin sebagai calon? Ya, tentunya tidak terlepas dari visi misi sama program kerja ya. Jadi visi yang saya usung tentu calon-calon lain juga punya pertimbangan masing-masing ya. Kebetulan saya sejak berdiri ITERA tahun 2014 bahkan sebelumnya sudah diminta untuk bantu-bantu ITERA gitu ya. Jadi saya kira 8 tahun ini mengenal cukup dekat dinamika apa yang ada di ITERA, kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Dan masing-masing calon tentu mengusung visi misinya masing-masing ya. Kalau saya kebetulan visinya adalah beyond the expectation and creative ya. Kenapa beyond the expectation? Memang berharap ya, bahkan harapan paling jelas adalah bagaimana ITERA bisa sekelas ITB dalam beberapa tahun ke depan gitu ya. Sehingga kalau orang berharap ya kita jawab ya. Bahkan kita inginnya melebihi harapan orang gitu ya. Jadi kalau orang berharap sekian, kita targetkan berharap lebih lagi gitu ya. Kemudian kenapa kreatif? Nah, ini masalahnya berbagai kendala di Pulau Sumatera itu bisa dijadikan inspirasi untuk membangun ya. Segala kekurangan itu jadikan potensi memunculkan penelitian-penelitian baru, inovasi-inovasi baru sehingga menjadi solusi untuk daerah tersebut ya. Itu yang ingin dicapai di visinya gitu ya. Kemudian slogannya ITERA for Sumatera. Oh, Sumatera ya? Ya, karena memang for Indonesia. Enggak, karena memang pertama kita perlu percepatan khusus ya dalam beberapa tahun ke depan, tentu untuk for Indonesianya nanti oleh rektor berikutnya barangkali di periode berikutnya ya. Nah, ini bagaimana keunggulan lokasi karena dulu memang Sumatera betul-betul unggul dalam hal pusat pendidikan ya. Kemudian kita tahu Swarna Dwipa dan sebagainya. Kalau dulu sudah ada imigrasi, mungkin kita laku keras karena berbagai daerah di ASEAN tuh pada datang belajar ke sini gitu ya. Nah, ini kita akan mengembalikan keluar biasaan itu meskipun saat ini juga sangat luar biasa ya. Nah, potensi itu dibangun ya. Dan Sumatera ini juga singkatan ya. Sumatera ini saya dijadikan program kerja. Sumatera itu ada 8 huruf di situ dan ini akan dijadikan program kerja saya. S-nya itu sejahtera ya. S-nya itu sejahtera. Jadi kita memang tidak untuk bisa betah, nyaman, sivitas akademika bekerja, maka harus dibuat sejahtera gitu ya. Dengan pemanfaatan segala keunggulan di ITERA. Kemudian U-nya adalah unggul ya. Bagaimana kita menciptakan keunggulan tersebut karena ITERA sekarang sudah punya pertama mandiri energi ya. Mandiri energi itu kita tidak bergantung lagi PLN karena sudah pakai PLTS
ya. PLTS apalagi pada masa pandemi kemarin bukannya berkurang malah nambah gitu ya. Bahkan kita sampai impor 1 gigawatt dalam 10 bulan ya. Jadi artinya berlebihan itu kita ini kan ya. Kemudian keunggulan yang lain kita punya Purino dan sebagainya ya, pusat riset dan inovasi. Kebetulan saya di ITERA juga pegang beberapa posisi sebagai kepala LPPM, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, kemudian sebagai kepala International Office, juga sebagai kaprodi data science ya, science data, kemudian juga advisernya pusat riset inovasi big data ya. Jadi artinya itu kita punya banyak keunggulan dan kita coba expose keunggulan itu menjadi satu kekuatan gitu ya. Seperti itu. Kemudian M-nya melanjutkan program. Kenapa melanjutkan program? Karena ITERA rektor-rektor terdahulunya memang sudah memberikan cetak biru yang sangat bagus sehingga memudahkan rektor berikutnya untuk tinggal melanjutkan gitu ya. Dan ada banyak program yang bagus, misalkan GBU 45, guru besar under 45 ya. Kita ingin mengejar karena dosen-dosen ITERA itu muda-muda ya. Jadi secara usia mungkin kemarin itu 24, mungkin sekarang 26 tahun. Jadi rata-rata muda. Jadi kalau kita plotting 10 tahun mengejar guru besar, rasanya masih kekejar gitu ya, masih kejar. Kita bayangkan setiap tahun, 3 tahun terakhir ITERA mengirimkan dosen-dosennya untuk S3 ya. Setahun tuh 100 orang. Semua. Ya, semua ya. Jadi kita ingin mengejar dalam 3-4 tahun ke depan seluruh dosen ITERA itu doktor ya. Istilahnya tuh 10 doktor itu bisa mengguncang dunia sebetulnya kalau bisa ini ya. Apalagi sekarang di orde 300-an doktor sampai 500-an doktor, itu kekuatan yang luar biasa gitu ya. Dan beberapa universitas tidak mesti tua ya, ada yang muda-muda kayak di Hong Kong tuh HKUST itu usianya masih 20 tahun, di bawah 20 tahun gitu ya. Tapi ranking dunianya udah sangat baik. NTUST di Taiwan juga sama ya, masih muda-muda, bahkan NTUST itu hanya dosennya kurang dari 1.000 gitu ya. Kurang dari 1.000 dan itu mampu ke ranking dunia. Jadi segala keunggulan itu bisa kita manfaatkan ya. Kemudian A-nya Sumatera itu SUMA, A-nya itu adaptif. Adaptif kenapa harus adaptif? Karena kita sekarang berada di era disrupsi. Kita nggak tahu seperti apa ke depan ya. Yang kita tahu adalah potensi atau resikonya. Dunia sangat cepat berubah, kalau tidak cepat diantisipasi ya ITERA hanya punya 2 pilihan, berubah atau tertinggal gitu ya. Jadi dan ITERA nggak mau tertinggal, jadi otomatis pilihannya harus berubah gitu ya. Jadi adaptif seperti itu. Kemudian T-nya apa? T-nya adalah transformasi ya. Jadi tata kelola good governance di ITERA kita coba tingkatkan ya, sehingga bisa mencapai keunggulan tersebut. Kemudian E-nya adalah elegan ya. Kita ingin masuk ke bikin program-program yang membuat ITERA elegan dan disegani gitu ya, seperti itu. Kemudian R-A-nya adalah ramah dan amanah. Ini ramah itu termasuk ke program-program mahasiswa ya. Mahasiswa sekarang sangat berbeda dengan zaman saya gitu ya. Mungkin zamannya cepat sekali berubah. Sekarang tuh mereka digital native ya. Native-nya tuh udah digital gitu. Jadi kalau kita ajari dengan yang lain, mungkin agak kita yang harus ngikutin karena mereka native-nya seperti itu ya. Jadi saya pikir kepemimpinan rektor juga mungkin harus yang mengerti betul bahwa zaman berubah. Kemudian meskipun casingnya sama ya, telinganya 2, matanya 2, tapi isinya mungkin berbeda gitu ya. Makanya perlu pendekatan khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang milenial ke atas ini gitu ya. Kemudian amanah, tentu harapannya bahwa apa yang diamanatkan ke ITERA bisa disampaikan dengan baik gitu, seperti itu. Pak Sip, gimana nih lawan persaingan apa nih tipsnya nih supaya melawan persaingan Pak Sip dengan lain gimana tipsnya? Ya masing-masing punya keunggulan ya. Jadi kalau saya sendiri backgroundnya dari fisika, kemudian ngajar di sains komputasi juga, saya ngajar di rekayasa pertanian, tentu punya perspektif yang berbeda gitu ya. 2 yang lainnya adalah Pak Nyoman, itu dari SITH ya, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Kemudian Pak Imam Sadisun, beliau dari backgroundnya dari geologi gitu ya. Sekarang udah 3 ya. Sekarang udah 3. Apa mulai ini voting?
Keputusan terakhir mungkin secara jadwal itu tanggal 12 Mei ya, 12 Mei itu suara terakhir, menunggu barangkali ya 35% adalah suara dari pemerintah. Ya. Nah, nanti kalau terpilih apa nih akan persen nih? Terpilih menjadi calon. Ya. Ya. Masih di ITB atau masih di mana? Oh ya, tentu di ITB ya. Masih, jadi ya masih tentu di ITB. Tapi Jadi ini enggak fokus kan? Kalau lulus kan ITB, ya, ya. Tentu ya sampai sekarang pun kita merangkap gitu ya. Jadi itu boleh ya? iya, iya, karena itu penugasan yang penting yang utama-utamanya di ITB diselesaikan, yang sampai sekarang juga saya lakukan. Jadi secara BKD pengajaran misalnya saya yang tertinggi saat ini juga di fisika ya. Artinya tidak ada tugas-tugas yang tidak diselesaikan. Selama itu bisa diselesaikan, tentu istilahnya itu dan istilahnya sudah terbiasa dalam kondisi paralel gitu, paralel bekerja selama ini gitu. Pak Syep, mengenai fisik sudah calon yang akan bahas mungkin apa nih kalau misalkan Pak Syep nggak terpilih gimana? Apakah Ya. masih fokus atau Ya, tentu kalau tidak terpilih ada banyak ruang-ruang aktualisasi, ruang-ruang pengabdian ya. Tetap bertugas ya di ITB seperti biasa, karena sekarang bantu ITERA pun saya tetap di ITB gitu ya, seperti itu. Itu Kang Asep mengenai itu kampus di mana sih? Gimana? Kampusnya? Oh, kampusnya itu di Lampung ya. Oh, di Lampung. Ya, di Lampung. Dulu kan sempat bidding lokasi di Sumateranya itu di mana? Atau pecah? Enggak, memang pemerintah mendirikan kampus sendiri gitu ya, kampus sendiri. Dulu memang seperti ada wacana ya, tapi pada akhirnya pemerintah memutuskan memberi nama Institut Teknologi Sumatera. Meskipun dulu ada beberapa lokasinya tuh ada di di Sumatera Selatan sempat mengajukan, kemudian di Riau atau saya lupa ya, tapi pada akhirnya yang terpilih waktu itu di Lampung ya. Mungkin mempertimbangkan banyak hal tentunya juga ya. Ya, termasuk ya pertimbangan itu juga barangkali ya. Oke. Pak Syep, sebagai alumni ITB, calon wakil ITB, nah bagaimana nih mengalami hal kemarin aku gagal calon ITB gimana? Apakah masih ini trauma nggak dengan kemarin gagalnya ITB? Enggak ya. Tentu tidak ya. Tidak ada hubungan ya. Tidak ada hubungan ya. Jadi tidak ada istilah gagal dalam hidup ini ya. Itu hanyalah fase-fase kehidupan gitu ya. Jadi istilahnya tuh kalau diamanahi tentu dilakukan, dikerjakan. Ya kalau tidak diamanahi banyak amanah-amanah yang lain juga yang tentu sangat banyak ya. Kalau tugas dosen itu kan sangat banyak sekali seperti itu. Jadi tidak cukup. Ada lagi tambahan? Ya. Sebagai apa nih mungkin closing statement. Ya, closing statement akhir nih buat bisa di YouTube channel Jemur TV. Mungkin apa nih? Ya. Hubungannya apa nih? Ya, tentu ITERA adalah kampus baru ya. Kalau secara usia baru 7 tahun, sekarang mau 8 tahun. Kalau anak kecil mungkin lagi lucu-lucunya ya. Tapi jangan dilihat saat ini sebetulnya, tapi lihat ke depan ya. ITERA punya luas lahan yang sangat besar, satu lokasi itu 275 hektar. Kemudian sekarang mandiri energi ya, simbol dari mandiri energi, kemudian mandiri lainnya ya. Diharapkan ITERA bisa menjadi benchmark untuk kampus yang didirikan dari awal, kemudian bisa melakukan percepatan, kemudian bisa unggul dan dijadikan bergengsi lah untuk yang ASEAN maupun global seperti itu. Cukup ya? Cukup. Demikian podcast bersama Pak Syep, calon wakil ITB yang terpilih Kang ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Sip lah.